Di kota Banyumas terdapat sebuah kelenteng yang cukup megah. Kelenteng ini bernama Buntek Bio Banyumas. Akulturasi budaya cengbeng atau sembahyang untuk para leluhur orang Tionghoa ini sama halnya dengan budaya sadranan di lingkungan masyarakat Jawa. Ritual sembahyang cengbeng di kelenteng Banyumas ini selain terdapat meja sesaji King Hoping, juga ada meja sesaji untuk para leluhur tanah Banyumas yang berupa jajanan pasar. Ada pula kendi yang berisi air dari Sungai Serayu, daun pohon beringin, pohon padi yang utuh, dan kayu bakar. Di setiap tahunnya tuh antara tanggal 4 atau tanggal 5. Sebenarnya biasanya tanggal 5. Orang tahunya tradisinya tanggal 5. Mau dimulai dengan adanya bendera hitam. Oh, ditandai dengan bendera hitam. Nanti kalau sudah selesai pun bendera hitam harus turun. Kalau orang yang percaya gini nih, ini udah banyak banget yang pada datang. Pada ngumpul karena tunggu kita buka mereka akan berjamuan di sini. Karena ada beberapa orang yang tidak dihormati, maksudnya tidak di mungkin karena sekarang banyak orang-orang yang sudah Kristen ya secara apa tradisi ya. Tapi kalau yang belum, biasanya mereka akan datang di sini. Kalian mengucapkan selamat siang dan mengaturkan sembahyang kepada yang mulia, Yenkong, Timuniannya, dan masing-masingnya kuasa. Ini adalah tradisi budaya Tionghoa yang disebut dengan sembayangan cengbeng. Sembayangan cengbeng adalah sembayangan penghormatan kepada leluhur dengan cara membersihkan makam. Setelah makam dibersihkan, diberi sajian sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Setelah selesai sembayangan, kemudian ditaburi bunga dan air, kemudian dikasih kertas tag. Kertas tag itu kertas yang terbuat dari jerami, warnanya kuning, agak kecoklatan. Nah, dengan adanya kertas tag itu, maka menjadi tanda bahwa makam itu sudah dibersihkan oleh keluarga, sudah disembayangi, sehingga sudah ketahuan bahwa makam tersebut adalah makam dari ada keluarganya. Cikal bakal sembayangan cengbeng adalah pada saat zaman dahulu ada seorang raja yang tidak tahu asal usul dari keluarganya, karena pada saat itu dia dari keluarga yang sederhana, kemudian dia sendiri anak yang cerdas, tapi karena tidak ada biaya, orang tuanya menitipkan anaknya itu ke wihara. Kemudian oleh biksu-biksu di wihara, anak ini disekolahkan. Setelah remaja dan dewasa, anak ini diikutkan ujian sarjana oleh kerajaan. Kemudian setelah anak ini lulus ujian, maka otomatis jadi pejabat di istana. Kemudian dengan berjalannya waktu, anak ini menjadi seorang raja. Nah, raja ini merasa galau karena
dia tidak tahu siapa orang tuanya. Setelah sekian puluh tahun tidak pernah kembali ke desanya, dia hanya tahu yang membesarkan dan memelihara adalah biksu-biksu di wihara. Sehingga raja ini menyampaikan pada seluruh rakyatnya untuk membersihkan makam atau kubur dari keluarga masing-masing. Kemudian setelah makam ini dibersihkan, disembayangi, dipasangi kertas teks, sehingga nanti setelah dalam batas waktu yang ditentukan, makam-makam yang tidak ditandai dengan kertas teks berarti makam yang tidak ada orang tuanya. Kemudian baru raja ini menyembayangi makam-makam yang tidak ada kertas teksnya. Nah, ini menjadi tradisi tahunan yang kita jalani sampai sekarang. Kalau di tanah Jawa ini ada tradisi yang menjelang Hari Raya Idul Fitri yang disebut dengan sadranan. Ini pun sebetulnya arti dan maknanya hampir sama dengan cengbeng. Cuman kalau di tradisi Tionghoa, sembayangan cengbeng setelah makam dibersihkan, kemudian sembayangi dengan sekedarnya, ditaburi bunga. Setelah selesai sembayang ke tempat-tempat makam leluhur, baru mengadakan sembayangan dengan membuka meja sesaji di rumah, biasanya seperti itu. Sambil berjalannya waktu, di masing-masing kota tradisi beda-beda. Kalau di kota-kota lain kecuali di Buntek Bio Banyumas ini, sembayangan cengbeng biasanya dilakukan di Bong, di area Bong. Cuman di Kelenteng Buntek Bio Banyumas, sembayangan cengbeng diadakan di halaman depan Kelenteng Buntek Bio. Seperti kita ketahui bersama bahwa sembayangan cengbeng yang ada di Kelenteng Buntek Bio Banyumas ini sudah mengalami akulturasi budaya dengan budaya kejawen. Nanti kita lihat bersama di sana bahwa di pojok sebelah utara depan meja King Hoping, pojok sebelah utara di sana ada meja sesaji untuk para leluhur kejawen. Di sana ada jajanan pasar, kemudian tempat pembakaran menyan. Kemudian kita lihat lagi di bawah meja King Hoping di sana itu ada pohon padi utuh dari akar sampai buah, kemudian daun beringin, kemudian ada kayu bakar di sana, ada oman, kemudian kendil yang diisi air dari Sungai Serayu yang ditutup kain kafan atau mori putih. Kemudian kalau kita lihat lagi di luar pagar pintu gerbang itu di sana ada meja sesaji juga yang ada tempat untuk hiolo, untuk dupa. Itu adalah meja untuk penghormatan kepada dewa penjaga neraka. Jadi setelah kita sembahyang di meja yang paling depan tadi pagi jam 8 untuk mohon izin kepada dewa penjaga neraka yaitu Kongco Ticang Wangbusa atau Siti Garba, kita akan membuka meja King Hoping dan menyiapkan sajian untuk para leluhur. Semoga Siti Garba atau Kongco Ticang Wangbusa mengizinkan para roh leluhur bisa turun dari alam baka ke dunia untuk menikmati sajian di meja King Hoping. Setelah selesai sembahyang itu maka menaikkan bendera hitam. Nah, bendera hitam kalau di kelenteng-kelenteng lain itu hanya menggunakan tongkat bambu atau bambu panjang. Kalau kita menggunakan batang bambu yang masih ada daunnya untuk penghormatan kepada Kongco Ticang Wangbusa atau Siti Garba. Kemudian nanti setelah sembayangan ini selesai, kita pun akan mengadakan pengiriman peralatan para leluhur di alam baka, yaitu berupa koper, baju dari kertas, kemudian uang-uang akhirat untuk para leluhur, dan juga
rumah komplitan untuk para leluhur. Nah, untuk pengiriman koper maupun rumah para leluhur di sini nanti ada surat jalan yang akan kita siapkan, kemudian baik rumah maupun koper ditempeli foto dari almarhum. Tujuannya adalah biar nanti setelah sampai di alam baka tidak ketuker dengan yang lain karena ada fotonya, itu seperti itu. Jadi setelah tadi kita melakukan sembahyang sekitar jam 11, setengah 12 selesai, maka kita menunggu jam untuk mulai bisa mengirimkan rumah leluhur dan koper nanti sekitar jam setengah 2 siang. Sambil kita menunggu meja sesaji sudah boleh ditutup. Kita mau yakini bahwa para leluhur itu di alam baka menjalani hidup seperti halnya kehidupan di dunia fana ini, sehingga para leluhur pun membutuhkan adanya rumah di sana, adanya peralatan seperti sepatu, sendal, peralatan dapur, peralatan tulis, rumah dan lain sebagainya, sehingga perlu kita kirim dari dunia ini, yaitu mengenakan replika rumah dari kertas yang kita namakan rumah leluhur. Nanti setelah dengan ritual tertentu rumah ini kita bakar, artinya rumah ini dikirimkan ke alam baka. Samsing itu, sam itu 3, sing itu alam, jadi makanan yang berasal dari 3 alam. Alam darat diwakili oleh babi, alam udara diwakili oleh daging ayam, alam air diwakili oleh bandeng. Kemudian di sana juga ada sajian berupa batangan tebu. Batangan tebu sebetulnya mengingatkan kita pada saat masyarakat Tiongkok di zaman dahulu menghadapi musuh, diserang oleh musuh, mereka berlindung di bawah pohon tebu, ternyata mereka selamat. Pagi harinya mereka bisa keluar dari kebun tebu dengan selamat. Tapi untuk masyarakat yang lari ke gunung, itu banyak yang meninggal. Sehingga dengan seperti itu masyarakat Tionghoa tidak akan lupa setiap kali ada sembahyangan mereka menggunakan batangan tebu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk acara ritual sembahyangan Cengbeng yang sudah akulturasi budaya dengan budaya kejawen.